kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok B, kelompok kelas B, kelompok 3, dengan anggota Bu Kadek Suwartini, Niwayan Nuriantini, Nimade Nilayani Suwarningsih, dan saya sendiri Putu Yoga Tana, di mana perannya Bu Nila akan berperan sebagai coach dan Bu Nuri akan berperan sebagai coach, di mana pengamat 1 dan 2 adalah Bu Kadek dan saya. Salam dan bahagia. Untuk kasus 3, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikut ini adalah kegiatan coaching antara Bu Nuri sebagai coach dengan Bu Mila sebagai coach. Persilakan. Terima kasih Pak Yoga dan Bu Kadek. Langsung saja saya akan mulai sesi coaching pada kegiatan kali ini. Pagi Bu Nuri. Pagi Bu Mila. Bu Nuri, sudah sarapan belum? Kenapa terlihat lemas dan murung? Sudah Bu Mila, cuma ada sedikit masalah hari ini Bu Mila. Bu Mila bisa nggak membantu saya? Tentu Bu Nuri, saya akan mencoba membantu. Terima kasih Bu Mila. Bu Nuri, di sesi pertemuan kita hari ini, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Ibu dalam pembicaraan kita hari ini? Begini Bu Mila, saya sedikit galau dengan kejadian pagi ini. Saya berharap dapat menemukan solusi dalam pembicaraan kita nanti. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang menjadi masalah Ibu hari ini? Begini Bu Mila, saya ada sedikit kesalahpahaman antara kepala sekolah dan pengawas. Kesalahpahaman apa, Bu? Tadi saya ditegur oleh kepala sekolah atas aduan dari Bapak pengawas. Loh, ada masalah apa? Tadi pagi saat saya mengajar, saya disupervisi oleh pengawas dan saya ditegur karena tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah manfaatkan sumber belajar lainnya yang menurut saya sesuai dengan materi pelajaran. Terus, bagaimana pendapat kepala sekolah tentang hal itu? Nah itu dia Bu Mila. Kepala sekolah malah pendapat dengan pengawas. Jadinya saya yang ditegur. Lalu, kondisi seperti apa yang Bu Nuri harapkan sebenarnya? Saya berharap kepala sekolah dan pengawas menyadari bahwa dalam Merdeka Belajar, guru boleh menggunakan berbagai sumber belajar yang tentunya sesuai dengan kurikulum. Apa yang bisa mendukung pendapat Ibu ini? Saya sudah melakukan diagnosis awal pada murid dan saya dapatkan murid-murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada gaya visual, ada gaya auditori, ada gaya belajar kinestetik, sehingga saya menggunakan sumber lain lewat platform rumah belajar, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Selanjutnya, apa rencana Bu Nuri menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas. Komunikasi seperti apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan bertemu dengan kepala sekolah selesai mengajar untuk menjelaskan pemanfaatan berbagai sumber belajar pada Merdeka Belajar. Selain itu, apa yang akan Ibu lakukan lagi?
Setelah saya dan kepala sekolah sependapat dan sepaham, saya akan bertemu dengan pengawas. Sekolah tentunya didampingi oleh kepala sekolah. Lalu, bagaimana kalau kepala sekolah belum mendukung Ibu? Saya akan menunjukkan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar yang mendukung bahwa guru bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Nah, kapan Bu Nuri akan merealisasikan rencana ini? Rencananya besok siang saya akan menghadap kepala sekolah di sela waktu luang beliau. Bu Nuri, setelah pertemuan ini, apa komitmen Bu Nuri untuk mensukseskan rencana ini? Saya berkomitmen untuk segera merealisasikan rencana ini. Lalu, siapa yang akan Bu Nuri libatkan dalam merealisasikan rencana ini? Saya akan meminta bantuan kepada guru senior untuk mendampingi saya, Bu Mila. Kalau boleh tahu, siapa nama guru yang akan Ibu libatkan? Saya akan meminta Pak Yoga untuk mendampingi saya karena beliau pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Belajar dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, sehingga guru dapat menggunakan berbagai sumber dalam mengajar selama masih sesuai dengan kurikulum. Wah, ide bagus itu Bu Nuri. Terima kasih, Bu Mila. Nah, Bu Nuri, dari percakapan kita tadi, apa kesimpulan yang Bu Nuri dapatkan dari pertemuan hari ini? Sekarang saya yakin dengan solusi ini akan mampu mengatasi permasalahan yang saya alami. Serta nantinya saya juga akan menyampaikan kepada guru-guru lainnya bahwa kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam dalam proses pembelajaran. Bagus Bu Nuri, Ibu sudah mampu mencari solusi sendiri atas permasalahan yang telah Ibu alami. Semangat Bu Nuri! Terima kasih Bu Mila atas waktunya. Sama-sama Bu Nuri, tetap semangat ya. Semangat, semangat! Ya, baik. Berikut adalah ini hasil dari observasi pengamatan kami di sini berdasarkan dengan skenario yang baru saja disampaikan oleh Ibu Nuri sebagai coach dan Bu Mila sebagai coach. Dilihat dari langkah model Tirta, yang pertama itu adalah menyampaikan tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching yang dimaksud di sini. Di sana terlihat apa yang ingin diketahui atau ingin dicapai oleh coach di sini, ya terlihat di sana pada sesi pertemuan yang kelihatan pada kalimat kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Ibu dalam pembicaraan kita nanti. Berarti ada tujuan yang ingin tercapai di sana. Kemudian dijawablah oleh coach di sana, begini Bu Mila, saya sedikit galau dengan kejadian pagi ini. Saya berharap dapat menemukan solusi dari pembicaraan kita nanti. Nah, itu adalah solusi yang dimana dia galau. Coach di sini galau terhadap masalahnya. Jadi dia ingin mendapatkan tujuan apa yang ingin dia capai di sana dari pembicaraan di sana. Kemudian mengenai identifikasi di sana, bagaimana menggali agar coach di sini bisa berbicara, menyampaikan permasalahan yang ingin dia sampaikan. Disinilah kemampuan coach di sini bagaimana menggali pertanyaan agar si coach ini mau memaparkan apa yang dia alami di sana. Ini merupakan identifikasi kemampuan si coach agar bisa menggali pertanyaan di sana. Nah, di sana terlihat pada kalimat atau ungkapan di sana, dialog di sana, kalau saya boleh tahu apa sih yang menjadi masalah Ibu hari ini, itu yang disampaikan oleh Ibu Mila. Kemudian kesalahpahaman apa yang terjadi antara Kuci dengan kepala sekolah tersebut. Kemudian apa yang mendukung pendapat Ibu nanti, apa yang akan dia sampaikan kepada kepala sekolah untuk membuat suasana menjadi kembali baik. Kemudian bagaimana kalau kepala sekolah belum mendukung? Nah, itu hambatan yang mungkin akan muncul. Nah, itu juga terlihat dalam respon yang diberikan oleh Ibu Nuri, ya. Begini Bu Mila, ya, di sana ada sedikit kesalahpahaman
antara saya dengan kepala sekolah. Nah, di sana terlihat pada saat dia menyampaikan bahwa dia mengajar, pada saat dia mengajar itu menggunakan sumber belajar lain dan itu tidak diterima oleh pengawas. Kemudian terlihat di sana dia menceritakan bahwa menurut si Koci di sini bahwa dia sudah merasa benar dia menggunakan sumber belajar lainnya karena itu didukung dari kurikulum. Pada bagian-bagian kurikulum yang disampaikan di sana ada yang mendukung bahwa di sana boleh menggunakan sumber media belajar lainnya. Kemudian di sana dia menyatakan apa sih yang akan mendukung di sana? Apa sih yang akan mendukung pendapat Ibu nanti? Nah, di sana ya, tadi pagi saya mengajar disupervisi oleh pengawas dan saya ditegur karena tidak menggunakan buku teks. Nah, di sana itu permasalahan yang muncul, kemudian dia akan melakukan diagnosis awal karena dia sudah melakukan diagnosis awal pada murid, kemudian dia mengatakan bahwa gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Jadi wajar dia itu menggunakan media yang berbeda juga karena gaya belajar anak itu ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Makanya dia berani menggunakan menggunakan sumber media belajar lainnya. Nah, itu. Kemudian jika terjadi hambatan, apa yang akan dia lakukan? Nah, itu terlihat dia akan menunjukkan si Koci ini akan menunjukkan kepada kepala sekolah bahwa ada memang bagian-bagian yang bisa menggunakan media belajar lainnya. Terlihat sudah dalam kurikulum. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan kepada rencana aksinya. Ya, saya lanjutkan ke tanggapan saya ya. Hasil pengamatan saya terhadap 2 poin dari model Tirta, yaitu apresiasi kepada coach dan coach yang berperan sebagai coach dan coach tadi. Sebagai coach sudah mampu untuk membuat suasana nyaman sehingga coach ini bisa mengutarakan permasalahannya. Termasuk coach juga sudah menggunakan tahapan-tahapan, salah satunya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pembantik, pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, untuk rencana aksi di sana, coach sudah mampu mengarahkan coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, mencari solusi permasalahannya sendiri. Coach tidak langsung memberikan solusi, tetapi coach ini mengarahkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang reflektif untuk menggali apa yang ingin diselesaikan, lewat cara apa ingin diselesaikan permasalahan yang tadi. Nah, ini terlihat dari pertanyaan yang diberikan oleh coach, yaitu selanjutnya rencana Bu Nuri menyelesaikan masalah ini, itu direspon oleh coach, yaitu untuk menyelesaikan masalah ini saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas. Di sana juga coach lebih detail lagi menanyakan rencana aksi yang ingin dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu komunikasi apa yang ingin dibuat nanti dengan kepala sekolah, termasuk juga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu juga direspon baik oleh coach. Salah satunya adalah dia lebih menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dilakukan lewat rencana aksinya, yaitu saya akan bertemu dengan kepala sekolah, selesai saya mengajar untuk menjelaskan pemanfaatan berbagai sumber belajar pada Merdeka Belajar. Di sana juga dia merencanakan waktu yang digunakan untuk pertemuan adalah besok siang saat kepala sekolah itu memiliki waktu luang. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan coach untuk meruntun
kegiatan atau rencananya untuk menyelesaikan masalah. Nah, berikutnya di sini yang poin 4 adalah tanggung jawab. Di mana di sana coach sudah menanyakan komitmen dari coach untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sana direspon bahwa coach itu ingin menyelesaikan ini, segera menyelesaikan permasalahan ini di esok harinya. Nah, berikutnya di sana juga coach memberikan pertanyaan yang menanyakan dukungan apa yang bisa diberikan atau dukungan siapa yang bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ini dari pertanyaan ini coach dapat menggali potensi dari lingkungan sekitarnya yang bisa dan mampu untuk ikut membantu mendukung menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dari 2 poin hal tersebut, saya bisa ambil kesimpulan bahwa coach ini sudah baik memposisikan dirinya sebagai manajer di sana dengan tidak langsung memberikan solusi ke coach, tetapi mengarahkan dia untuk menggali potensinya dan menentukan aksi apa yang ingin dilakukan, termasuk juga komitmen dia untuk menyelesaikan aksi tersebut. Itu tadi tanggapan kami dari pengamat 1 dan pengamat 2. Applause untuk rekan-rekan yang sudah melakukan kegiatan coach tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kadek dan Pak Yoga.